Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Damayanti dengan NIM 87201815131, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri MPD. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengelolaan pendidikan. Yaitu yang pertama, pentingnya memperhatikan pengelolaan pendidikan. Yang merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendidikan seperti guru, sarana, prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya untuk mencapai tujuan sasaran pendidikan. Lalu di sini ada acuan standar pendidikan dan pengertian MBS. Yang pertama yaitu ada standar isi yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua ada standar proses, yaitu pada satuan pendidikan yang merupakan pelaksanaan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Yang ketiga ada standar kompetensi lulusan, yaitu untuk pendidikan dasar dan menengah pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dan yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang dimana pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Lalu di sini ada standar sarana dan prasarana, yaitu satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Lalu di sini ada standar pengelolaan, yaitu dalam satuan pendidikan dilakukan oleh manajemen memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah sedemikian rupa. Lalu di sini ada standar pembiayaan, yaitu yang dilakukan dalam manajemen sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan, terdiri dari biaya investasi, bantuan pendidikan, biaya operasional satuan pendidikan. Lalu di sini ada standar penilaian pendidikan, yaitu yang dilakukan sekolah dasar mengacu pada sistem penilaian berkelanjutan yang dikembangkan oleh tim jaringan kurikulum. Lalu di sini ada MBS atau manajemen berbasis sekolah, yaitu proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan, yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif secara langsung. Lalu di sini ada perbedaan pengelolaan pembelajaran dengan pengelolaan kelas, yaitu pengelolaan pembelajaran suatu rangkaian yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi pembelajaran sehingga proses belajarnya dapat berlangsung mudah. Lalu di sini ada pengelolaan kelas, yaitu keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengendalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Lalu di sini dalam pengelolaan kelas yang baik adalah yang pertama, guru wajib menjadi teladan dalam sikap sosial. Yang kedua, volume suara guru harus dapat didengar baik oleh siswa. Yang ketiga, guru wajib menggunakan kata-kata santun dan mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar siswa. Yang kelima, guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Dan yang keenam, guru berpakaian sopan, bersih, wangi, dan rapi. Lalu di sini ada pengelolaan peserta didik dan cara mengembangkan minat peserta didik. Pengelolaan peserta didik merupakan penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik dari sejak masuknya peserta didik sampai keluarnya dari suatu lembaga atau sekolah. Lalu di sini cara mengembangkan minatnya. Yang pertama,
berusaha memperoleh informasi tentang bidang studi tersebut. Yang kedua, siswa dapat mencari berbagai informasi selengkap mungkin tentang bidang studi tersebut. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bidang studi tersebut. Yang keempat, membuat catatan-catatan pribadi, menulis karangan ilmiah, populer, melakukan penelitian sederhana atau berdiskusi dengan teman. Lalu di sini yang terakhir ada seberapa penting revisi atau pengembangan kurikulum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kenapa dibutuhkan revisi atau pengembangan kurikulum? Karena untuk mengetahui kekurangan apa yang terdapat dari kurikulum sebelumnya dan sudah efektifkah kurikulum di sebelumnya, dan selain itu juga untuk mengikuti seiringnya zaman. Lalu orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum itu sendiri yaitu guru-guru dan bagian kurikulum itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.